Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembagian hati itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, hati yang sehat. Kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang mati. Pertama, hati yang sehat, yaitu hati yang bersih, yang seorang pun tak akan bisa selamat pada hari kiamat kecuali dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak lagi berguna illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Ya. Jadi yang namanya qalbun salim atau hati yang bersih, hati yang selamat, yaitu apa? Bersih dan selamat dari berbagai syahwat yang menyalahi perintah dan larangan Allah. Bersih dan selamat dari berbagai syubhat yang bertentangan dengan berita yang Allah telah kabarkan. Hati tersebut juga selamat dari melakukan penghambaan kepada selain Allah. Selamat dari pemutusan hukum oleh selain Rasul-Nya. Hati tersebut hati yang bersih dalam mencintai Allah dan dalam berhukum kepada Rasul-Nya. Bersih dalam ketakutan dan berpengharapan pada Allah, dalam bertawakal kepada Allah, dalam kembali kepada Allah, dalam menghinakan diri di hadapan Allah, dalam mengutamakan mencari ridha Allah di segala keadaan, dan dalam menjauhi dari kemungkaran karena apapun juga. Dan ini adalah hakikat ubudiyah, yaitu hakikat penghambaan yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka qalbun salim adalah hati yang sehat, hati yang selamat dari menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan apapun juga. Hati yang selamat hanya mengikhlaskan penghambaan dan ibadah kepada Allah semata, baik dalam kehendak, dalam cinta, dalam tawakal, dalam inabah, atau kembali dalam merendahkan diri, dalam khasyah, ya, dalam rasa takut, dalam rasa roja, pengharapan, dan dia mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah semata. Jika dia mencintai, maka mencintai karena Allah. Jika dia membenci, maka dia membenci karena Allah. Jika dia memberi, maka dia memberi karena Allah. Jika dia menolak, maka dia menolak karena Allah. Dan ini tidaklah cukup kecuali hati tersebut harus selamat dari ketundukan serta berhukum kepada apa-apa yang telah Allah dan juga Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam gariskan. Itu yang pertama. Maka hati yang selamat, ya, dia adalah hati yang dibimbing berdasarkan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam gariskan. Ya, dia juga mengikuti syariat Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia merealisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah hati yang mati, yang dimana hati itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Dia tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembah Allah sesuai dengan perintah yang dicintai dan diridhoinya. Dia bahkan selalu, ya, mengikuti atau menuruti keinginan nafsu dan kelezatan dirinya. Meskipun dengan begitu dia dimurkai dan dibenci oleh Allah. Dan dia tidak memperdulikan hal itu semua, asalkan apa? Mendapatkan bagian dan keinginannya. Ya, maka dia menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya buta,
telinganya tuli, yang dimana dia tidaklah mendengar kecuali suatu kemungkaran atau suatu keburukan. Maka ketika seseorang membaur dengan orang yang memiliki penyakit hati yang mati ini, ya, maka bergaul dengannya adalah racun dan menemaninya adalah kehancuran. Yang ketiga, pembagian hati yang ketiga adalah hati yang sakit, yang dimana hati ini hati yang hidup tapi dia cacat. Dia memiliki dua hal yang saling tarik-menarik. Ketika dia memenangkan pertarungan itu, maka di dalamnya mendapatkan kecintaan Allah, keimanan, keikhlasan dan tawakal kepadanya. Itulah materi kehidupan. Di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada hawa nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya. Di dalamnya ada dengki, takabur, bangga diri, kecintaan berkuasa, dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Inilah materi yang menghancurkan dan membinasakannya. Oleh karena itu, hati yang sakit, dia diuji oleh dua penyeru. Yang satu menyeru kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhirat, sedang yang lain menyeru kepada kenikmatan sesaat. Dan dia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat dengan pintu dan letaknya dengan dirinya. Nah, ketika seseorang berada di dua ambang ini, maka dia akan didominasi oleh salah satu dari dua hal ini. Apakah dia akan mengikuti kebenaran ataukah dia akan mengikuti kebatilan. Inilah hati yang sakit, yang di dalamnya, ya, hati tersebut hati yang hidup, akan tetapi di dalamnya mengandung suatu cacat. Oleh karena itu, bagi kita seorang muslim, sebaik-baik seorang muslim adalah dia memiliki hati yang sehat, memiliki hati yang bersih. Maka dengan demikian, ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia menjadi orang-orang yang bahagia lantaran dia memiliki qalbun salim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.